Ya, kembali lagi di channel gua. Kali ini kita akan ngebahas dan nge-review Tartaglia aka Child. Karakter yang udah rerun 3 kali dari banner 1.1. Ya, gue udah punya karakter ini dari 1.1, jadi udah cukup lama ya. Dan gue bisa ngasih insight dan review yang cukup mendalam buat lo yang pada mau ngepull di banner ini. Mari kita saksikan videonya. Oke, Tartaglia Child. Karakter 5 star Hydro Bow yang cukup bahkan bagus banget, bisa ngeplay Hydro dengan sangat cepat dan konsisten. Cocok banget kalau emang mau terus-terusan vaporize atau reaction yang menginclude Hydro. Nah, first thing first, di sini gue bakal memberikan review secara objektif dan mungkin agak singkat sedikit aja. Karakter ini banyak yang pro, banyak yang kontra karena dia nggak bisa sustain atau nggak bisa lama-lama di battlefield gara-gara skill yang cooldownnya lama banget. Nanti kita akan kupas semuanya in detail dan padat dan jelas. Ya, karakter ini sebenarnya agak kompleks kalau emang mau kalian pakai dan kalian pull, tapi ketika kalian dapat worth it. Nah, orang-orang nganggap ini agak overrated, cuman gue bisa bilang ini bagus karena karakternya bisa ngeplay Hydro dengan sangat-sangat cepat dan konsisten. Kenapa gue bisa bilang itu? Karena gini, kita bedah skill setnya. Yang pertama, normal attack 6 shot, dan kalau misalnya dia charge attack bakal ngasih status Riptide. Nanti akan kita bahas apa itu Riptide ya. Nah, ini nggak terlalu penting sebenarnya normal attack-nya as bow user ya. Yang akan kita bahas mendalam adalah skill E-nya atau elemental skill-nya pas dia berubah jadi melee stance. Nah, ketika dia berubah jadi melee stance from bow, dari range jadi melee itu, dia akan jadi menggunakan Hydro Blade. Damage-nya pure menjadi Hydro terus-terusan, makanya gue bisa bilang dia bisa ngasih Hydro konsisten. Dan scaling attack-nya pun berubah. Tadi yang darinya normal attack jadi ngikutin elemental skill-nya yang one hit sampai 6 hit tadi. Nih, charge attack-nya juga ganti. Dan ketika lu lagi pakai melee stance ini, lu bisa nge-apply Riptide juga, dan ketika lu nge-hit dan lu nge-crit, Riptide-nya bakal ngasih damage menggunakan passive talent yang ini. Nih. Jadi ketika lu nge-crit, dia bisa ngasih Riptide pas lu lagi E, terus ketika lu nge-crit lagi, si Riptide-nya bakal ngasih damage tambahan. Jadi banyak banget tambahannya. Nah, ada sedikit drawbacks atau kekurangan dari ketika lo menggunakan E ini. Positifnya banyak, lo bisa ngasih Hydro dengan cepat, damage lo nambah, Hydro konsisten, lo bisa terus-terusan vaporize atau electro charge. Tapi nggak enaknya adalah karakter ini nggak bisa jadi main DPS. Sekali lagi gue bilang nggak bisa jadi main DPS. Kenapa? Karena karakter ini berguna ketika dia sedang melee, dan elemental skill ini ketika lu pakai terus-terusan, cooldownnya bakal semakin lama. Mentok cooldown paling lama adalah 45 detik. Gak mungkin lu pakai sampai full banget kecuali lu sudah mendekati batas waktu atau udah mau naik stage berikutnya di Spiral Abyss. Jadi playstyle karakter ini gak bisa terus-terusan on field dan harus lu ganti ketika lu udah ngerasa cooldownnya terlalu lama. Jadi lu harus bisa ngestimasiin berapa lama karakter ini bisa on field, berapa lama dia bisa dalam bentuk melee, supaya bisa memberikan damage yang konsisten. Caranya lu swap, terus pakai karakter lain, terus masuk dia lagi, E-nya udah ready. Jadi lu bisa terus-terusan ngasih Hydro. Nah, ultinya itu sendiri ada 2. Jadi lu bisa ulti 2 kali pas dia range stance sebelum lu pakai E, atau pas udah lu pakai elemental skill dan enter melee stance. Nah, scalingnya, salah satu scaling paling besar di Genshin, range-nya aja 643% damage-nya, sedangkan melee-nya 789, dan ini bisa lu komboin dengan vaporize, jadi damage-nya 2 kali lipat. Energinya juga nggak terlalu besar, cooldown-nya juga nggak terlalu lama, jadi bisa membuat potential karakter ini menjadi salah satu yang bisa ngeburst damage gede banget. Nah, ketika lu ulti dalam bentuk melee, dia bakal ngabisin status Riptide lu. Jadi ketika lu udah ngeplay Riptide pas pakai E atau
normal attack, terus lu ulti dalam bentuk melee, si Riptide Marknya akan meledak dan nambahin AoE Hydro damage. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Bicara passive talent, yang pertama Never Ending ini nambahin durasi Riptide Mark yang kita kasih pas kita enter E atau pas kita charge attack. Tambahan 8 detik. Jadi ini memberikan potensial hydro damage tambahan karena marknya makin lama. Yang pasif yang kedua, ketika lu dalam bentuk E, udah dalam bentuk melee, kalau serangan lu nge-crit, dia bakal nge-apply Riptide status ke musuh itu, ke Riptide Mark yang tadi gue bilang. Nah, makanya ketika lu main Tartaglia atau Child ini, mostly people focus on crit rate dan crit damage karena passive talent yang kedua ini. Yang terakhir, Master of Weaponry, dia nambahin party member lu normal attack level by 1. Jadi tadi ini level 5 jadi level 6. Dan semua team member lu yang lain nih, level 8, level 9 dan segala macamnya. Jadi to recap, kalau kita main Tartaglia ini kita nggak bisa terus-terusan stay on A. Nah, orang-orang itu pada mempermasalahkannya di situ, nganggap karakter ini jelek. Jelek karena cooldownnya kelamaan. Tadi yang gue bilang sampai 46 detik. Tapi kalau lu bisa nge-timingnya dengan benar, lu bisa memainkan karakternya dengan baik dan benar, dia akan memberikan damage yang cukup bagus. Bukan cukup bagus sih, damage yang bagus banget buat tim kalian. Nah, sebenarnya permasalahan cooldown itu bisa lu solve dengan kalau lu ngejar constellation-nya, terutama C1 ya. Karena C1-nya itu ngurangin cooldown E lu sebanyak 20%. 20% itu banyak loh. Kalau misal lu 45 detik max, itu kurang lebih bisa berkurang 9 detik. Jadi cuma 36 detik cooldownnya. Dan kalau misal lu switch-nya cepet, nggak sampai max cooldown, E lu bisa terus-terusan dipakai. Jadi pakai E, berapa attack, switch, terus pas lu switch balik, udah E-nya udah ready. Nah, terus untuk jadi main DPS yang konsisten, menurut gue C3 karena dia bisa nge-upgrade E-nya jadi maksimum level, dan C6 ketika lu nge-cast ulti pas range, lu nge-reset cooldown skill E lu. Jadi lu bisa abis-abisan pakai E sampai mentok cooldownnya, terus lu ganti range ulti, E lu udah ready lagi, langsung ready lagi. Jadi kenapa banyak yang nge-whale sampai C6? Karena ini dia bisa full melee stance, ulti, dan ngeresetnya balik lagi. Tapi balik lagi gue bisa bilang karakter itu bagus dengan C0. Makanya lu gak harus nge-pull sampai C1 ataupun C6, karena gue pasti bisa bilang kalau misalnya karakter yang gue punya C0 itu udah bagus, udah cukup. Kalau bicara artifact, sebenarnya tergantung playstyle lu, pengennya seperti apa, pengen jadi sub DPS atau pengen jadi elemental burst aja. Kalau pengen jadi sub DPS sebenarnya ada beberapa opsi, cuman gue ngerekomendasiin 2 aja. Yang pertama itu 4-piece Art of Depth, dan yang kedua 4-piece Shimemawa. Kenapa Heart of Depth yang pertama? Karena 2-piece-nya nambahin Hydro Damage bonus 15%, 4-piece-nya nambahin Normal Attack and Charge Attack Damage by 33% after you use Elemental Skill. Elemental Skill lo itu count as Normal Attack and Charge Attack Damage. Jadi ini nambahin boost yang cukup tinggi ke Child. Kalau lo pakai Shimemawa, sebenarnya nggak terlalu beda jauh, cuman di sini bakal ngubah playstyle Child tuh seperti apa. Karena ketika lo 4-piece Shimemawa, dia bakal pakai 15 energi untuk nambahin attack damage, normal attack, and charge attack 50%. Jadi lu nggak bisa pakai burst. Dan Child elemental particle generation itu cukup kecil. Jadi sacrificing 15 energi itu menurut gua agak drawbacknya cukup tinggi ya, terutama ketika lu ngeliat scalingnya ulti tadi itu gede banget. Makanya gue lebih prefer pakai 4-piece Heart of Depth karena lu bisa nge-combo as normal attack, charge attack, dan burst damage lu juga besar dari ulti gitu. Terus kalau emang lu pengen jadi pure burst damage aja, tetap gue rekomendasiin 2-piece Heart of Depth, dan 2-piece lagi itu Noblesse Oblige karena tambahan elemental burst damage 20% gitu kurang lebih. Kalau ditanya stat yang lu kalau stat priority, main stat kita
Kalau start priority, kita bicara di sense, kita pakai attack percent yang jelas. Terus gobletnya pakai hydro damage. Dan di circlet-nya ini either crit damage atau crit rate, tergantung substat lu. Nah, kita di sini ngeliat substat fokus ya, karena kita nyari crit damage atau crit rate. Kenapa crit damage dan crit rate? Karena semakin tinggi crit rate lu, semakin besar lu bisa memberikan riptide ke musuh lu, dan semakin besar crit damage lu, semakin besar combo damage yang bisa lu kasih sebagai elemental burst damage ataupun pas lu nge-vaporize atau nge-electrocharge. Jadi priority fokusnya di crit damage dan crit rate. Habis itu kita bisa cari elemental mastery atau attack percent. Semuanya sama kurang lebih as sub DPS ataupun as burst. Nah, kalau di circletnya itu sendiri tergantung substat mana yang lebih bagus. Tapi gue menyarankan pakai crit damage karena scalingnya lebih besar daripada crit rate ya. Kalau misalnya lu pakai circle crit rate, mentok substat crit damage lu cuma 34%. Itu paling tinggi. Sedangkan kalau lu ngambil crit damage, crit rate lu bisa lu mentokin jadi 34%. Jadi more to value lah dibandingin kalau lu pakai circle crit rate gitu. Tapi ini tergantung senjata yang lu pakai juga. Nah, bicara senjata sebenarnya banyak opsi ya buat child. Lucunya kemarin pas gue nge-pull buat senjata ini Polar Star, gue dapet Skyward Harp. Jadi gue bisa membuktikan perbedaan ya sedikit di antara kedua 5-star bow ini. Aside from that, senjata bintang 4 yang bagus buat child ada dua menurut gue ya. Yang pertama itu Viridescent Hand, karena dia ada substat crit rate-nya, jadi bisa nambahin crit rate tuh kalau misalnya roll artifact lu di crit rate jelek. Dan enaknya dia juga ngasih cyclone yang mirip-mirip Sucrose yang narik musuh-musuh jadi satu tempat yang sama, yang dimana cocok banget buat Riptide-nya child. Terus yang kedua, kalau lu punya crit rate crit damage ratio yang bagus, gue saranin pakai Rush, karena pertama attack persennya cukup besar ya bonusnya, dan yang kedua kalau lu bisa nyampe Refine 5, 80% damage bonus ini buat normal attack gede banget. Walaupun ngurangin 10% charge attack ya, tapi ini value yang cukup besar kalau lu bisa maintain crit rate dan crit damage yang bagus gitu. Yang lainnya sih gue nggak recommended ya, kecuali mungkin Stringless. Ini bisa lu pakai juga kalau emang lu pengen jadi burst damage. Nah, pasifnya ini nggak nge-apply buat ini ya, buat normal attack pas lu lagi melee. Ini cuman buat pas lu berubah stance ada tambahan 40%. Kalau 5-star bow, nah ini mungkin gue agak deep ya di sini ya, karena banyak yang bilang gini, bagusan mana sih Skyward Harp atau Polar Star? Gue bisa bilang ya, bagusan Polar Star jauh. Kenapa? Karena gini, Skyward Harp emang bagus, base stack-nya lebih besar dan dapat tambahan crit damage 20%. Tapi menurut gue, dan setelah gue coba beberapa kali ya, pakai Polar Star ini ngasih buff yang lebih besar. Yang pertama crit rate-nya lebih besar ya. Terus yang kedua, elemental skill and burst damage-nya nambah 12%. Dan kalau misalnya lo bisa 4 stack pakai senjata ini, dapat tambahan 48% attack bonus. Nah, gue bakal nunjukin playstyle lo kalau lo misalnya pakai Polar Star ya, karena ini agak kompleks dikit. Dan choice of weapon lo mempengaruhi playstyle main child. Kalau lo pakai Polar Star, lo fokus buat dapetin stack-nya. Kalau bisa sampai 4 stack. Jadi tambahan sebanyak 48% dan lu bisa di stack pakai Trailing Tales juga. Kayak gini, bentar. Nah, sekarang stat gua 2053. Kalau misalnya gua kasih Trailing Tales ya, nih. Terus gua masuk ke child jadi 2489. Terus gua kasih ulti, kena kan? Jadi 2580. Kena elemental skill jadi 2671. Kena nomor attack jadi 2762. Kena charge attack jadi 2926. Ini kalau lu dapat full stack, 4 stack dari Polar Star dan tambahan 48% dari Trailing Tales. Cukup gede kan, dari 2000 sekian jadi 2900. Bayangin, kalau lu tambahin pakai Bennett
tambahin pakai pasifnya Kazuha yang nambahin elemental damage bonus. Ini bisa nyampe 3500-an. Gue pernah nyoba. Nah, makanya gue bisa bilang Polar Star ini adalah senjata yang paling cocok menurut gue buat Childt. Apalagi kalau lu bisa mainin sebagai sub DPS yang oke dan sebagai elemental burst damage yang oke juga. Kalau lu dapat Polar Star tapi ya. Tapi kalau misalnya lu udah punya Skyward Harp, ini better tetap daripada senjata bintang 4. Dan menurut gua senjata bintang 4 paling oke adalah Rush kalau lu bisa mainin crit damage crit ratio yang bagus. Nah, bicara tim composition. Jadi kayak yang gue bilang, Childt ini nggak bisa lama-lama di field karena semakin lama lu pakai semakin lama cooldownnya. Dan orang-orang yang nggak biasa dengan ini pasti bakal komplain, kok lama banget ya cooldownnya ya. Terus damage-nya dari mana dong kalau misalnya gue ngandelin Childt sebagai main DPS. Makanya gue bilang dari awal, Childt nggak bisa jadi main DPS, bisa jadi sub DPS. Kecuali lu punya C1 ya, itu bisa nambahin kesempatan buat jadi main DPS. Oleh karena itu, setupnya harus ada yang bisa nge-switch Tartaglia, nge-switch Childt pas lagi cooldown dan bisa memberikan damage. Jadi nggak harus DPS yang sakit banget, yang penting bisa ngegantiin Childt dan bisa ngasih damage sementara Childt dalam cooldown. Nah, variasi timnya sebenarnya agak banyak ya. Ini gue running mono hydro, jadi Childt sebagai sub DPS-nya yang pertama, yang kedua Kazuha sebagai sub DPS yang kedua. Jadi Barbara kalau lu punya C berapa gue lupa itu, nambahin hydro damage 15% pas Barbara pakai active karakternya dapat tambahan 15%. Xingqiu itu bakal ngurangin hydro resistant musuh kalau dia lagi ulti. Jadi 15% dari Barbara terus ditambah 15% resistance dari Xingqiu membuat Childt yang sangat sakit pure hydro aja, ditambah swirl dari Kazuha atau karakter anemo yang lain. Nah, yang kedua itu adalah tim klasik ya, Vaporize. Jadi si Tartaglia atau Childt sebagai hydro applicator-nya yang memberikan hydro, terus sebagai pyro applicator-nya ada Bennett dan Xiangling. Jadi si Xiangling ini yang bakal terus-terusan nge-proc Vaporize, bukan Childt. Jadi Childt ini sebagai hydro applicator karena dia bisa cepet banget ngasih hydro attack, terus bisa ngasih burst damage juga, sedangkan Xiangling ini bisa ngasih pyro yang konsisten gitu. Jadi ketika Bennett ulti, terus terus Xiangling ulti, masuk ke Childt dan lu terus-terusan ngasih hydro damage, ini bisa terus-terusan Vaporize. Balik lagi, lu nggak bisa lama-lama di sini mentok. Patokan gue itu 2 kali charge attack atau 6 hit normal attack ya. Habis itu lu ganti ke Kazuha atau sub DPS lu yang lain, supaya pas si Childt ini cooldownnya nggak kelamaan, karena lu butuh Childt ini buat terus-terusan ngasih hydro gitu, terutama di tim Vaporize seperti ini ya, kurang lebih kayak gitu. Ini yang menurut gue tim yang OP banget kalau buat abis ya, karena bisa terus-terusan Vaporize, bisa terus-terusan nge-apply hydro dan pyro yang konsisten gitu. Nah, variasi yang ketiga itu Electrocharge. Jadi lu bisa pasangin dia dengan Raiden Shogun bisa, dengan Beidou bisa, atau dengan Visual juga bisa gitu. Ini ya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini bisa lu kasih yang lain selain Beidou, bisa lu kasih karakter animo ya buat ngurangin resistance seperti Kazuha atau Sucrose. Terus pengganti Visual bisa lu kasih Bennett buat tambahan bonus damage, atau kalau emang pengen konstan charge attack electro charge, lu bisa pakai Visual sebagai electro battery juga, atau sebagai Beidou juga bisa gitu. Penggantinya jadi Beidou juga bisa, yang bisa konstan ngasih electro pas Childt lagi gitu. Ini sama bagusnya kurang lebih, tapi kalau dari segi damage di bawah yang Vaporize gitu. Oke, kurang lebih seperti itu guide dari gua tentang how to build-nya, artifact-nya, skill priority, dan team com-nya.
Abis ini gue bakal nunjukin beberapa tim composition yang gue bahas tadi dan seberapa efektif child ini. Selamat menikmati. Nah, dengan showcase tadi berakhir sudah review and guide buat child. Verdict dari gua, apakah harus di-pull apa enggak? Yes, you should. Balik lagi seperti Koko kemarin. Kalau lu belum punya Hydro DPS, Hydro aplikator yang cukup bagus, child is the best solution. Dia bisa ngasih Hydro cukup cepat, konsisten, dan damage-nya pun besar. Jadi ini salah satu benefit yang cukup besar buat tim lu, terutama lu kalau mainnya Vaporize. Balik lagi, kekurangannya adalah lu nggak bisa lama-lama pakai child karena cooldown yang bisa seabad banget. Kalau lu nggak tahan, lu bisa nge-rage dan sesuatu akan rusak. Jadi gue tidak rekomen kalau dia lama-lama dipakai. Overall, karakter ini bagus, asik banget buat dimainin. Dan kalau emang cocok untuk playstyle lu, silahkan lu pull. Tapi kalau lu nggak tertarik, lu pengen Hu Tao di banner berikutnya, atau lu pengen saving buat Arataki Itto atau Albedo Riran, silahkan, monggo. Tergantung preferensi kalian masing-masing. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka video ini, dan video ini bisa membantu kalian. Karena support dari kalian akan membuat channel ini untuk terus upload konten-konten yang menarik. Sebelumnya, maafkan minggu lalu belum sempat memberikan konten tambahan karena lagi banyak urusan dan pekerjaan. Ditunggu aja, mungkin gue bakal bikin guide tentang Spiral Abyss yang baru, dan nanti tentu saja kita bakal nge-review Hu Tao buat lu pada yang belum punya dan pengen tahu seperti apa playstyle Hu Tao. Karena bentar lagi dia bakal datang, kurang lebih 15 hari lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.